Pembahasan pertama mengenai siapakah wirausahawan. Pembahasan pertama tentang siapakah wirausahawan itu. Nah, pembahasan ini akan dibahas oleh Teh Rini. Padanya saya silakan. Di awal-awal ngabret. Selanjutnya Selalu dan belajar lah sebenarnya. Itu baca daya dulu. Nah, yang pertama ada siapakah wirausahawan itu. Di sini ada ciri-ciri dari seorang wirausahawan. Yang pertama, Peter yaitu menyatakan bahwa wirausahawan adalah seseorang yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi peluang bisnis, memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keunggulan darinya, dan berinisiatif mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin kesuksesan. Nah, yang keduanya ada menurut Jimer yaitu menggambarkan wirausahawan sebagai seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan risiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini memandang bahwa wirausahawan itu sebagai agen perubahan yang melakukan pencarian secara sengaja, perencanaan yang hati-hati, dan pertimbangan yang seksama ketika melakukan proses entrepreneurial. Yang keduanya ada proses kewirausahaan. Nah, para wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi dalam mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Wirausaha berdasarkan semangat, perilaku, dan kemampuan wirausahanya dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada wirausaha awal, yaitu tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di awal dengan melihat peluang usaha baru. Nah, di wirausaha awal ini jadi si orang yang merencanakan suatu usaha gitu, melihat peluang usahanya dulu, jadi mau usaha apa yang dibangun gitu. Terus yang kedua wirausaha tangguh, yaitu tahap jalan. Tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiganya wirausaha unggul. Nah, tahap ini di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi tergolong positif gitu, mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha. Jadi kalau wirausahanya udah unggul, jadi usahanya tuh bisa diperluas atau misalkan bikin cabang lagi gitu. Nah, yang pengelompokannya akan disampaikan oleh Bunda. Selanjutnya ada pengelompokan lainnya. Yang pertama administratif entrepreneur, yaitu wirausahawan yang dilakukan kemampuannya lebih menonjol dalam memobilisasi sumber daya dan dana serta mentransformasikannya menjadi output dan memasarkannya secara efisien. Lalu yang kedua ada inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi, serta mampu mengantisipasi dan menghadapi berbagai risiko. Lalu yang ketiga katalis entrepreneur, yaitu para pelopor atau penggerak kewirausahaan yang berasal dari luar usaha wirausaha seperti unsur pendidikan atau seperti perguruan tinggi, instansi terkait seperti dinas koperasi dan UKM. Ya. Nah, proses kewirausahaan. Nah,
Tentunya kalau kita mau berwirausaha tentunya ya, kalau mau membuat satu usaha atau mau berwirausaha, kita kan harus tentunya ada proses gitu kan, nggak bisa langsung jukunya jadi usaha, nggak gitu, ada prosesnya gitu. Yang pertama adanya ide untuk melakukan usaha. Sebelum kita menentukan mau usaha apa, tentunya harus ada ide dong. Ide mau usaha apa nih yang sekarang lagi tren. Keripik jengkol. Misalkan Sangat menyasar anak muda. yang lagi terkenal kan, yang lagi ngetren lah, misalkan lato ya udah ide usahanya jual lato aja, atau kalau makanan kayak anggur atau Promo gratis. Berapa buka promo bentar lagi? Beli satu gratis satu. kalau mau buka usaha makanan kuliner gitu paling angkringan ya, yang anak-anak muda sekarang kan. Lalu selanjutnya adanya kendala. Kita kalau berwirausaha nggak mungkin nggak ada kendala kan, pastinya ada kendalanya gitu. Terus yang ketiga, membuat rencana bisnis. Sebelum memulai usaha harus membuat rencana yang terstruktur, yang sistematis tadi tuh. Pokoknya harus benar-benar direncanakan secara matang supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa diatasi gitu sama kitanya. Lalu yang keempat adanya bantuan dari lingkungan. Lalu yang kelima, mempersiapkan strategi memasuki pasar. Nah, harus tahu juga gitu saingan pasarnya tuh kelemahannya apa gitu, sehingga kita bisa mengunggulkan produk kita sendiri. Misalkan di pasar yang lain kekurangannya ini, sedangkan di kita kekurangan tersebut bisa menjadi suatu keunggulan dari produk yang kita jual. Lalu yang keenam, menentukan bentuk organisasi usaha. Lalu yang ketujuh, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Lalu yang kedelapan, memelihara semangat kewirausahawan. Nah, kalau kita bikin usaha, jangan semangat di awal-awalnya aja gitu. Semangat di awal, keluarin modal, terus nyari tempat. Pokoknya semangat lah menggebu-gebu di awal. Tapi pas sepi gitu ya, pas ada kendala, kita tuh jadi males ya. Sepi sih, malas gak mau nerusin lah, bilangin gini-gini terus. Gak boleh kayak gitu ya, harus semangat, harus dipertahankan ya, istiqomah gitu. Selanjutnya slide selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha. Nah, pendidikan kewirausahaan pada dasarnya menitik beratkan pada penciptaan budaya kewirausahaan. Nah, hal tersebut tujuannya yaitu untuk membantu wirausahawan yang memiliki potensi dan untuk mengidentifikasi dan mengejar peluang tidak terbatas pada peningkatan startup, usaha yang inovatif dan menciptakan pekerjaan baru. Apalagi sekarang pendidikan kewirausahaan sudah menjadi makul wajib gitu ya di perguruan tinggi. Tapi nggak jadi perguruan tinggi sih, di sekolah-sekolah juga ada beberapa yang sudah menerapkan pendidikan wirausaha. Tetapi masih cuma sebatas pengenalan aja gitu. Pendidikan kewirausahaan yang dipelajari di perguruan tinggi atau di sekolah itu. Nah, melalui pendidikan kewirausahaan yang diberikan dalam pendidikan dalam perguruan tinggi akan membantu generasi muda untuk mempersiapkan diri dengan menjadi lebih kreatif dan percaya diri dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Apalagi sekarang jadi pekerjaan tersulit ya, susah, bisa dirasakan nggak sih oleh kalian? Susah. Nah, adanya pendidikan kewirausahaan itu selain untuk menjadikan kita lebih kreatif dan inovatif, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada capaian dalam proses pendidikan kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu. Salah.
minum dulu tuh. Untuk mencapai keberhasilan usaha terdapat karakteristik yang dibutuhkan gitu. Nah, khususnya untuk menjadi wirausahawan yang sukses, yang bisa dikatakan sukses itu ada karakteristiknya. Nah, hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan, visi bisnis, visi misi bisnis yang jelas gitu, yang jelas, yang terstruktur, yang udah direncanakan dengan matang gitu. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko atau kendala yang terjadi. Dan tentunya uang ya, modal. Nah, kalau misalkan kita udah siap nih ya sama risikonya, sama kendalanya, nah yang harus dilakukan itu membuat perencanaan usaha dan mengorganisasikan dan menjalankannya. Nah, Setiawan mengatakan bahwa langkah keberhasilan berwirausaha sebaiknya bertolak dari kompetisi wirausaha, yaitu yang pertama mendaya gunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha. Apalagi kalau misalkan kalian orangnya kreatif, inovatif, bisa membuat ide usaha sendiri gitu ya. Kayak contohnya ini bakso yang somenya kan itu sendiri kan. Ada keterampilan, memanfaatkan keterampilan, lalu Marketing. sebelumnya kan dia sudah pernah mempromosikan sayuran hidroponik kan. Nah itu tuh sudah termasuk ke mendaya gunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh orang. Terima kasih Datuk. Lalu yang kedua, memastikan apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka. Lalu yang ketiga, menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai. Ya, poin yang utama sebenarnya ini ya, menyiapkan dana, menyiapkan uang modal. Lalu menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan. Oh, kita mau bikin usaha, harus mencari tempat yang sesuai. Terus kalau bisa yang harga sewanya masih murah ya, jangan langsung harga sewanya yang tinggi, soalnya takutnya nanti nggak ke-cover. Lalu merekrut tenaga kalau diperlukan lebih dari seorang pelaksana. Apalagi kalau misalkan bisnisnya udah rame, udah meningkat pesat, tentunya nggak bisa kita kerjain sendiri kan, ya bisa gitu, karena semakin banyak orderan, semakin banyak tenaga yang kita butuhkan. Gitu. Kita juga butuh bantuan tenaga. Lalu memasarkan barang atau pelayanan yang khas. Nah, supaya usaha kita tuh bisa menarik orang-orang, kita harus punya ciri khas tersendiri. Harus punya ciri khas. Tersendiri gitu. Apa sih yang menonjolkan? Bukan menonjolkan, apa sih yang paling unik dari usaha yang kita pasarkan tuh? Jadi orang-orang menarik. Jadi orang-orang tuh tertarik buat beli gitu. Lalu yang ketujuh, menguasai segmen pasar khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Faizal.